Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukbang kali ini soto ayam. Ih, mantap pokoknya ya. Soto ayam buatan sendiri. Komplit ini ada ayam, ada kubis ya. Waduh, jatuh ayamnya. Ada tomato, ada bawang goreng. Bawangnya goreng agak apa ya, kehitaman yang gorengnya. Ini ada telur, ini ada apa, bergedel atau fish cake ya. Ini kalau di daerahku sotonya seperti ini ya, buatnya ya. Ada bergedelnya juga, terus ada sambalnya juga. Ini sambalnya ya. Ada kerupuknya kerupuk biasa aja ya. Kerupuknya kerupuk biasa saja ya, karena mau kerupuk udang itu nggak beli, jadinya ya apa adanya, tapi syukuri aja. Dan apa ya, ini pun sudah banyak menunya ya, lauknya banyak ya, alhamdulillah. Sebelum makan mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga rezeki kali ini ya bisa bermanfaat buat raga saya ya, menjadi saya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ayo monggo teman-temanku semuanya, dulur-dulurku, mari kita makan bersama. Yang belum makan siang monggo makan bareng-bareng, menikmati hidup itu tidak perlu yang ngoyo-ngoyo ya, yang simpel-simpel saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali, rasanya luar biasa ya. Kalau soto hijau, kalau di tempatku itu pakai kerang, itu terkenal di daerah dekat tempatku. Soto hijau, soto Magelang. Mantapnya, asin manisnya pas sekali. Ini minyak juga lembut ya. Saya pakai bihun ya. Ini bukan bihun, soon. Ini soon atau fancy ya, kalau orang Hongkong bilang ini fancy. Kalau kita bilang orang Indonesia itu soon. Atau pakai mie jagung itu. Mie jagung itu juga hasilnya seperti ini, seperti soon ini. Dia kalau dibanding sama mihun ya, itu bagusan yang mie jagung itu. Apapun sama lah mie ya, enggak itu enggak bagus ini enggak itu, tapi selera lah, penilaian seseorang kan enggak sama gitu loh. Ini potetonya juga lembut. Ini enggak saya goreng ya, ini saya rebus. Saya kukus deh. Kalau rebus pakai air, kalau kukus di atasnya air pakai sarang, itu namanya kukus. Ini pun kalau nggak pinter-pinter yang masak ini hancur. Soalnya telurnya nggak dicampurin ke dalam adonan kentangnya, itu nggak, cuma kalau udah dibumbuin kentangnya, dikasih bawang goreng dan lain-lain sebagainya, baru bikin bulatan itu, terus dipipihkan ya, baru dimasukkan ke kocokan telur, lepas itu baru digoreng. Nah jadinya seperti ini. Ini pinter-pinter yang masaknya ya. Kalau buru-buru maksudnya dibalik, telurnya lapisannya belum kering ya, ini yang dalam ini akan hancur seperti kita mau bikin adonan goreng pisang itu, jadinya hancur, airnya minyaknya pun jadi kotor gitu loh. Nah ini salah satu cara gorengnya, ini harus benar-benar hati-hati.
Ya udah, saya lanjut makannya lagi ya. Sambalnya juga mantap. Ini bikin sambal pun ya, aku rebus dulu semuanya bahannya, rebus terus aku tumbuk, habis tumbuk aku goreng sampai bener-bener tanak ya. Jadinya untuk 1 minggu ke depannya sambal ini bisa tahan. Kalau proses pembuatannya atau pemasakannya itu lama ya, bener-bener masak ini bisa tahan sampai 1 minggu. Itu apa yang namanya, kuncinya cara memasak sambal tahan lama. Alhamdulillah. Ini kerupuknya juga aku goreng sendiri ya. Bagus juga hasilnya. Ini gorengnya harus dikasih apa itu, masukin ke itu minyak ya. Minyaknya juga nggak boleh panas-panas banget, nggak boleh, karena goreng kerupuk itu susah-susah gampang juga. Kalau nggak cukup panas hasilnya juga kurang bagus, kepanasan hasilnya juga kurang bagus, cepat hangus ya. Sambil di apa itu namanya, satu-satu gorengnya, jangan barengan. Kalau minyaknya bareng itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk rumah tanggaan itu ya, untuk kepentingan pribadi yang gorengnya sendiri ya, itu mau hasil yang bagus ya harus telaten gitu lah. Gorengnya harus satu-satu, terus dikasih dipusing-pusingin ke dalam minyak itu biar rata gitu. Itu goreng kerupuknya tadi. Hasilnya juga kriuk, nggak kalah sama yang beli-beli di warung itu. Oke, saya lanjut dulu makannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makannya udah habis. Udah selesai makan, sambalnya habis, kerupuknya habis, sotonya juga habis. Terima kasih ya buat teman-temanku yang selalu hadir di channel saya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya, atas mampirnya. Buat teman-temanku yang baru hadir, baru mampir, terima kasih banyak juga ya. Jangan lupa tinggalkan jejak komentar di bawah video saya ya. Insya Allah nanti aku kunjungi balik. Bukannya saya lupa atau apa, karena saya saya juga kerja ya, jadinya harus bagi waktu untuk kerjaan saya. Malam juga buat teman-teman yang live sama yang yang ngecek teman-temanku yang pada upload video gitu kan. Saya harus juga harus kunjungi balik ya, harus bagi-bagi juga ya. Makanya aku harus bagi-bagi mana yang untuk mengembalikan, mana untuk mengunjungi. Soalnya jamnya juga cepet banget ya untuk hari ini. Untuk sekarang ini waktu itu cepet berputar ya. Makanya waktunya pun satu hariku kadang kurang, nggak cukup ya. Di samping itu, di sela-sela itu kan ini kan cuma buat hiburan saja saya ya. Jadinya ya kadang fokus dan kadang tidak, kadang ada waktu dan kadang tidak ada waktu. Nah dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bukannya saya
unsub kalian, terus aku nggak pernah datang ke channel sampean itu ya karena di faktor dari waktu yang tidak cukup itu ya. Bukannya saya nggak mau datang, itu bukannya. Ini semuanya bagi-bagi, dan saya juga nggak mau pilih-pilih kawan. Siapapun yang datang ke tempat saya, insya Allah saya datangi juga, saya balikin, karena saya juga nggak pingin punya hutang ya. Saya nggak pingin punya hutang, karena apa? Aku sadar batas hidup atau batas kehidupan kita atau nyawa kita yang kita miliki itu batasnya sampai kapan, matinya detiknya kapan, kita kan nggak tahu. Masalah kematian itu setiap menit itu malaikat itu sering datang ke kita ya. Jadi diusahakan untuk saya pribadi ya, saya diusahakan untuk apa ya, tidak memiliki beban ataupun utang ya. Jadi tidak membebani untuk keluarga saya, untuk anak saya nggak kepingin seperti itu ya. Makanya untuk untuk telat waktunya datang, responnya so slow ya, sangat lambat, responnya lambat. Saya mohon maaf ya, semoga teman-teman bisa memaafkan keteledoran saya. Bukan teledor ya, intinya bukan teledor lah. Kalau teledor itu seperti nggak peduli lah ya, aku orangnya nggak seperti itu. Cuma karena keterbatasan waktu saya untuk berkunjung dan saling membalikan, itu saja yang menjadi faktor ya. Tapi pasti setiap kali aku cek mana yang belum aku datangi dan mana yang belum saya kembalikan. Kalau pas ketemu silahkan ngomong saja, nggak apa-apa, saya nggak sakit hati. Tapi saya justru sebaliknya, saya bersyukur, terima kasih karena teman-teman mau menegur saya, karena tanpa teguran dari kalian semua mungkin saya itu tidak tahu ya. Nah, itulah keuntungan dari teman-teman saya menegur saya, menyelamatkan saya juga ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menegur saya kalau saya pribadi ada keliru, ada kesalahan ya. Kalau masalah bergurau ya hal biasa. Itu bergurau saja ya. Saya maklum, saya enggak orangnya enggak dendam atau apa itu enggak ya. Intinya ya kita di saat kita bergurau ya bergurau, di saatnya kita kok harus serius ya serius. Jadi kita harus bisa menempatkan waktu, tempat mana yang baik untuk bergurau, mana tempat yang baik untuk dalam keseriusan ya ngomongnya ya. Kita harus bisa mengontrol diri, itu saja ya. Dan mana yang orang yang suka bergurau, orang yang suka bercanda, dan orang yang selalu serius, kita harus bisa membedakannya agar tidak menimbulkan masalah antara rasa sakit hati ya. Itu adalah masalah yang tidak kelihatan, tapi kalau kalau akhirnya dia sakit hati tidak terima, nah dia bisa melakukan apa hal yang di luar batas kemanusiaan atau batas indera mata kita yang kelihatan ya. Tahu aja ya, kalau orang sakit hati biasanya bisa nebok tapi dengan tangan lain orang, itu saja ya. Itu udah tahu lah, kalau orang Indonesia seperti perkataan seperti itu pasti tahu, pasti paham. Makanya kalau dalam bentuk apapun bercanda, bertawa dengan teman atau apa, kita harus berhati-hati, lihat sinkronnya ya. Jangan asal main hantam, main ini main itu, jangan ya. Karena apa? Hati seseorang itu lembut, selembut-lembutnya air masih lembut hati manusia itu ya. Makanya kita harus saling menghormati, saling menghargai ya. Apalagi orang yang belum pernah kita temui dan ketemunya hanya di sosial media. Kita harus sopan santun, budi pekerti itu harus kita gunakan. Jangan sampai kita nggak dipakai, nggak peduli, itu jangan. Karena kita adalah orang Jawa, kita harus nguri-uri, kita harus wajib tahu, kita harus wajib menggunakan apa itu yang namanya budi pekerti ya. Nah, akhirnya dari sekian video saya ini, semoga memberikan hiburan buat teman-temanku semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih.